Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua yang hadir pada saat hari ini, kita datang bukan secara rutinitas kita, tapi kita datang agar hidup kita terus dibentuk dan diiris oleh Tuhan. Ada amin? Untuk itu, mari kita renungkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Tuhan padamu. Dekat padamu, itu rindu.
Kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu kepada kami. Sepanjang minggu Tuhan telah menyertai kami hingga pada pagi hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, hari ini Tolong berkati kami semua pelayan-pelayan Tuhan pada pagi hari ini, baik kamu dari WL, singer multimedia, pemain musik dan penyambutan, dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menerus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini hanya kami buka ibadah kami yang berkemenangan di hadapan-Mu. Kami tolak segala kuasa kejahatan yang ingin mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Bagaimana Allah kita? Berikan kemuliaan Tuhan. Mari kita mengatakan bersyukurlah. Datanglah
yang mau menyaksikan kisah kasih Tuhan selama beberapa minggu lalu, waktu dan kesempatan saya berikan. Apakahnya Cici yang lagi habis Imlek, bagaimana Imleknya hari Selasa kemarin, mau diceritakan, dapat apa yang banyak? Nanti pulang gereja jangan lupa Kyonghi ke Ciselli sama Koyolanes ya, yang Cina-Cina aja. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ruang kesaksian. Saya jemput semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Roma 8 ayat 29. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita selalu dibentuk, agar kita perbuatan kita selalu dipimpin oleh Tuhan, dan kita menyerahkan segala beban kita di bawah kaki Sang Tuhan. Mari kita angkat dalam pujian kita, ku siapkan hati kita.
siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar berasal daripada Allah. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya bersuka-cita, amin. Hari ini merah-merah ya. Iya. Kejadian kongsi ya. Jadi memang tahun ini kemarin ada perayaan Imlek bagi saudara-saudara kita yang saat ini mereka merayakan Imlek untuk bulan ini. Perayaan Imlek itu menurut saya cukup baik juga, karena itu kan perayaan tahun baru. Hanya yang jadi persoalan, kalau dalam perayaan ini ada beberapa hal yang kemungkinan Kristen itu tidak sesuai ya. Tapi sebenarnya kalau harinya kita kumpul bareng sama keluarga, kita ngasih lagi ampau lebih baik lagi, itu bagus. Yang punya uang dia dapat memberi kepada mungkin saudaranya yang kekurangan, itu tidak ada masalah, itu baik. Karena memang itu perayaan tahun baru, dan ada satu komitmen baru seharusnya bahwa di tahun yang baru itu akan lebih baik. Dan begitu yang merayakan Imlek ya, seperti itu kan. Sebenarnya sama dengan kita tahunnya Masehi juga kan, perayaan di Januari itu juga sebenarnya untuk kita berharap ke depannya itu lebih baik. Tapi saya mengatakan bahwa di bumi di bumi ini bahwa sebenarnya hidup ini kalau kita nggak di dalam Tuhan itu yang jadi masalah. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, hari demi hari yang baik, amin. Menit, jam, tahun, itu semuanya hari yang baik yang dijadikan Tuhan. Karena penciptaan dunia ini Tuhan bilang baik, semuanya dapat dia melihat yang baik. Jadi ya bersyukur dengan kita merayakan perayaan Imlek. Saya mempercayai seluruh jemaat Tuhan semakin memiliki pengharapan yang penuh harus kepada Tuhan. Kita terus bicara tentang serupa dengan Kristus, masuk seri, mungkin saat ini seri kelima yang saya bawakan, karena mulai dari Desember itu berapa kali Desember dan Januari Februari. Yang kelima ini saya berbicara tentang kerendahan hati dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan seri serupa Kristus, setelah kita melihat panggilan menjadi serupa dengan Dia, pembaharuan pikiran dan hati, hidup dalam ketaatan, serta minggu lalu serta kasih sebagai tanda utama murid Kristus. Dan pada minggu ini, Yesus tidak hanya mengajar tentang melayani, tetapi Ia sendiri datang untuk melayani. Bukan untuk Dia dilayani, tapi untuk datang untuk melayani. Sehingga Markus pasal 10 ayat 45, kita buka. Markus 10 ayat 45. Kita baca sama-sama. Ya, Markus pasal 10 ayat 45.
45. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kerendahan hati adalah dasar pelayanan Yesus. Jadi dasar pelayanan Yesus yang pertama itu adalah kerendahan hati. Yesus adalah Tuhan, namun Ia memiliki jalan kerendahan hati. Dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4 kita coba lihat. Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita pelan-pelan ya, supaya bisa kita mengerti. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Oke, kita baca sama-sama. Dengan tidak 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus datang ke bumi ini, Dia tidak mencari untuk kepentingan sendiri. Namun kalau kita lihat, Rasul Paulus menjelaskan lebih lagi bahwa dia mengutamakan kepentingan orang lain, menganggap orang lain lebih penting daripada hidupnya. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai raja, dan dia memiliki kuasa. Tapi Tuhan tak menganggap itu, bahwa itu harus dipertahankan. Namun dia merendahkan menjadi rupa sebagai seorang hamba. Oleh karenanya, tanpa kerendahan hati, pelayanan berubah menjadi kita mencari pujian. Kalau pelayanan tanpa kerendahan hati, pelayanan kita akan berubah menjadi kita mencari pujian. Bapak Ibu mungkin karena nggak pernah disanjung oleh suaminya, nggak disanjung sama istrinya, anak-anak nggak disanjung oleh orang tuanya, maka dia akan kembali haus. Dia cari pujian di tempat yang lain. Mungkin ada juga lagi berpikir, kalau saya pelayanan nanti orang, saya weekend, bagus banget. Oh saya main musik, oh saya ada di Quran dari mereka. Saya pelayanan ini dan itu, oh saya lebih baik dari itu. Kita ada rasa harus untuk dipuji, karena di rumah kita nggak dapat pujian. Kita nggak dapat pujian dari orang lain, maka kita coba menunjukkan jati diri kita. Makanya saya berharap semua pelayan ini benar-benar berjaga hati. Jangan sampai kau mengambil keputusan melayani, tapi kau mencari pujian. Kita harus menjaga diri. Orang yang rendah hati itu, orang yang memiliki kerendahan hati itu yang pertama cirinya dia mudah dihajar, mudah diajar, tidak tersinggung. Apapun yang dia lakukan tidak dihargai oleh pemimpin, tidak dihargai oleh orang-orang sekitar dia. Dia tetap melakukannya dengan tulus. Tetap setia, walaupun apapun apa yang dia lakukan mungkin orang lain tidak lihat, dia tetap setia.
mau dipuji, mau enggak, saya kerjakan. Asalkan itu tidak menyakiti orang lain. Biarlah hanya Tuhan yang melihat. Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau para pelayan, kalau nggak diperhatikan gembala dan bilang, wah gembala nggak memperhatikan saya. Ini banyak kecewa. Kenapa banyak anak-anak Tuhan kecewa? Dia kecewa sama gembala karena nggak pernah diperhatikan. Dia kecewa nggak dikasih mungkin tanggung jawab yang lebih dari yang lain. Saya berharap kita yang masih kecil ini kita mulai. Ini benar, makanya dasar pelayanan ini, dasar pelayanan kita harus seperti itu. Kalau tidak, nantinya kita mulai akan besar, banyak orang yang datang sana sini. Ya mungkin saya sebagai gembala, nanti saya bisa akan melihat ada orang mungkin yang datang sini sudah bawa mobil apa, mungkin dia lebih, tiba-tiba saya kasih dia lebih banyak kesempatan dan juga seperti itu. Banyak sekarang gembala-gembala juga seperti itu. Tapi harus kita benar-benar kalau saat ini kita siapkan benar sungguh-sungguh lagi kita lakukan. Para jemaat, kalau kita mengikuti Tuhan benar-benar, pasti hati kita itu ada irisan, ada tonjokan yang dalam. Kita mengikuti Tuhan itu sebenarnya seperti itu. Tapi engkau harus mempersiapkan hatimu seluas. Kalau nggak seperti itu, engkau tidak pernah ketemu Tuhan. Orang yang tidak dibantu, dia tidak pernah bisa. Bapak Ibu, kalau saya kecewa dalam pelayanan, mungkin secara pikiran manusia saya benar 100% secara manusia. Karena apa? Pelayanan itu dari kecil, saya yang memulai. Kami bawa orang-orang datang di gereja itu. Gembalanya dia yang mengajak saya untuk bergabung waktu itu. Dan kami bawa jemaat. Saya kurang lebih 4 tahun di sana itu. Tidak pernah bagi ibadah raya. Itu bisa saya jadi saksi. Mereka tahu. Tidak pernah. Tapi datang pekerja baru, datang bawa kendaraan baru, orangnya, gembalanya langsung. Tapi Bapak Ibu, orang-orang yang seperti itu belum waktunya, nggak siap melayani Tuhan. Mereka banyak berguguran. Karena tidak ada fondasi, tidak ada dasar dalam pelayanan. Saya bukan menggunakan diri, tapi berapa tempat pelayanan saya cukup bagus. Akhirnya bagusnya saya harus dikirim ke, kita buka memang ya, tapi memang kita buka lagi, buka pelayanan lagi satu, buka pelayanan kedua. Di sana saya langsung udah sekalian aja dari sana. Tapi istri dan anak saya tetap di gereja pusat. Dan tidak pernah saya kok tidak ibadah. Kalau saya sakit hati bisa. Orang dari nol, gerejanya pertama baru 10 orang ya, 10-12 sampai kita 100 lebih, sampai 200-an. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati seperti itu. Saat kita seperti itu sebenarnya proses.
proses yang Tuhan memang izinkan supaya benar-benar kita melayani itu dengan tulus. Gak ada lagi embel-embel, oh harus saya dihargai. Kita benar-benar mengikuti Tuhan, benar-benar itu harus dihancurkan, harus dileburkan daging kita. Daging kita, hati kita itu hancur. Kalau Bapak Ibu coba aja, kalau kesalet tangan ini kayak pisau, baru taruh apa itu jeruk, itu seperti itu lagi sakitnya. Sebenarnya seperti itu sakit. Jadi proses itu harus seperti itu. Jadi harus kita lalui. Kita harus lalui. Makanya saya bersyukur saat ini kita seberapa yang ada di tempat ini semua ada. Saya sudah siap untuk itu. Mungkin kalau saya masih itu kadang mungkin masih mau cari sesuatu di luar. Saya tidak. Sudah ada beberapa teman mau, ayo kamu khotbah di tempat saya. Sementara saya masih mau ingin bersama dengan jemaat. Saya mau tidak mau saya harus punya fondasi buat jemaat. Saya coba taruh fondasi itu. Para pelayan ini loh, ini dasarnya. Dan makanya saya bicara kepada para pelayan ini, saya bilang, kalian siapkan dirimu, kalau memang benar panggilan nanti dari Tuhan, kalian mulai harus berani nanti naik di atas mimbar untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi makanya saya dasarin dulu itu, supaya nanti Bapak Ibu naik ke sini, nggak lagi ada ego, ada sombongnya. Apa yang kalian sampaikan itu memang benar-benar itu karena Tuhan. Amin. Karena kalau tidak, kita sudah jadi WL, kita nanti menganggap orang lain, kamu gak ada apa-apa. Saya lebih baik. Ini depan semua jemaat supaya itu nanti biarlah dari itu semua yang mempersiapkan orang lain yang benar-benar. Apa saya berharap benar-benar itu akan dilihat, diuji. Tidak bisa naik. Jadi jangan sampai nanti kita naikin, ntar mau diturunin kan susah. Orang kalau sudah naik diturunin kan susah. Jadi makanya saya mau ya dari Puji Sembah atau Parma dari Alsina untuk persiapan orang-orang yang naik itu benar-benar baik. Kok harinya harus benar. Dia naik ke sini jadi pemimpin pun. Dia semua dia tahu saya hanya untuk melayani Tuhan. Saya tidak melayani perkembangan, tapi juga melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Selama saya masih berada di bumi ini, selama kita ada di bumi, apa sih yang kita harus berikan kepada Tuhan? Hanya itu yang kita bisa lakukan. Mau banyak duitmu seberapa pun mau kasih gereja, tapi kalau hatimu enggak itu dengan Tuhan, enggak ada. Tapi harus benar hati kita. Sabar. Nah, yang menyatakan. Yang kedua, dasar pelayanan Kristus adalah Kristus memberi teladan melalui tindakan nyata. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15 itu nanti Bapak Ibu tulis. Karena dengan waktu kita harus, saya juga harus kejar waktu. Saya tidak mau bilang nanti terlalu kelamaan badannya. Saya ngomong sana kemarin, akhirnya pastor air cimacnya nggak ngerti karena terlalu panjang ngobrol sana sini ya. Yohanes 13 ayat 12-15 adalah menceritakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah pekerjaan seorang hamba. Pesan Yesus jelas,
Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi keserupaan dengan Kristus bukan hanya kata-kata rohani, tetapi tindakan melayani yang nyata. Itulah sebenarnya pelayanan yang sejati. Tindakan nyata. Yesus membuat suka. Nanti sekali waktu bisa aja nanti gembala juga akan banyak para jemaat. Tapi kita mulai belajar. Yesus memberikan teladan seperti itu. Siapa sih bayi mulai? Siapa sih Pak Harian dia? Siapa sih kita yang pelayan di sini? Tidak ada. Kalau pelayanan kita tidak memiliki dampak atau pelayanan yang bohong. Belajar dari Yesus. Kalau cuma gimana sih saya mau melayani? Apa perhatikan coba kiri kanannya siapa yang nggak datang. Ntar kalau ketemu aku, om, tante, anak muda. Kenapa sih kemarin nggak datang? Oh saya lagi sakit. Oh udah, sekarang saya doain. Apa? Doain aja. Nggak perlu tungguin harus. Memang hanya kadang kita itu harus salahkan. Memang kadang itu gembalaannya datang. Kalau nggak datang katanya nggak afdol. Padahal doanya ini kita semua sama. Dipakai Tuhan, amin. Amin. Percaya, amin. Amin. Dipakai Tuhan semua. Jadi kalau ketemu siapa udah ganti gereja itu, kalau dibilang sakit, ayo kita doa. Jangan malu. Doanya mau pendek tuh nggak apa-apa, Tuhan yang tahu hatimu. Kalau hatimu mau benar-benar Tuhan ini orang ini seperti ini, ya udah serahkan dalam tangan Allah nama Tuhan Yesus. Amin. Ya udah Ci ya Paul sudah ya. Tetap semangat. Nah, itu bagian dari Allah. Kamu itu nggak perlu dibimbing. Hanya kenapa saya coba aja. Mungkin Bapak Ibu kalau doa malam itu kalau di gereja-gereja lain kan ditentukan di pokok doanya. Saya nggak mau. Saya coba udah biarin. Kalian coba in dengan Tuhan, on dengan Tuhan. Apa ya yang harus saya doakan buat gereja? Doanya mau pendek nggak apa-apa. Yang penting kita mulai berani. Di sini kalau kita doa itu nggak ada yang lebih baik. Saya sebagai gembala nggak lebih baik dari Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih doanya bisa lebih itu, lebih baik mungkin kalimat-kalimat. Tapi kan bukan itu yang ini. Yang dilihat adalah hati. Pada saat kau berdoa benar-benar itu kau berdoa Tuhan kau berdoa. Jumat ini saya harap semua ini sudah besar. Mau siapapun sudah doain ini, kalau mau doain lagi gak apa-apa. Saya mencoba lihat para pengerja ini terutama, ayo di doa malam itu semangat semuanya untuk keluarkan suaranya. Kita menyembahnya cukup bagus sekarang. Tinggal taruh di doanya, ayo apa-apa semuanya mulai buka suaranya. Saya nggak mungkin selesai tema doamu tadi. Enggak mungkin lah ya. Doamu tadi nggak bisa. Apa sih yang mau menilai doa kalian? Kan kalian tahu kan itu Tuhan mau main-main atau benar? Ya. Semuanya setuju? Oke, cuma bisa ya. Karena bulan depan kita gantian yang memimpin doa. Saya kasih kesempatan supaya semuanya bisa memimpin doa.
Jadi pelayanan yang sejati itu dilakukan dengan kasih, tidak menuntut balasan, tetap setia dalam hal-hal kecil. Yang melayani sekolah minggu gak apa-apa, anak-anaknya mau lari sana sini gak apa-apa, layani dengan tulus. Ya. Jadi memang anaknya begitu sih, lari sana sini. Om Bima juga pernah ngajak, jadi tahu persis. Sementara lagi ngobrol, lagi cerita begitu, Kak, saya mau kamar mandi. Ya udah, sana. Begitu anak. Jadi nggak usah terlalu pikir bagaimana, ya. Itu kita lakukan dulu sendiri. Yang ketiga, dasar dari pelayanan Yesus, kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dari pelayanan. Sehingga Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12 berkata bahwa yang terbesar adalah yang melayani. Kalau standar dunia, siapa yang paling tinggi, siapa paling berkuasa, siapa paling dihormati. Tapi standar kerajaan Allah, siapa paling rendah hati, siapa paling setia melayani, siapa paling rela berkorban. Tuhan tidak mencari orang terkenal, tetapi hamba yang setia. Tuhan tidak mencari orang-orang yang mungkin bisa dari pendidikannya, atau mungkin kalau kita lihat dari pakaian Tuhan luar biasa, menjadi kesembuhan ilahi. Nah, ambil orang-orang sebenarnya orang yang setia. Apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup engkau seperti itu lakukan, karena itu mengasihi Tuhan. Yang keempat, hidup melayani membantu kita semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita melayani, ego kita dipatahkan, kasih kita diperluas, karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Kita mulai memiliki kasih yang begitu. Mungkin orang-orang yang menyakiti kita sambil dalam pelayanan itu kita mulai lihat orang-orang seperti itu. Kita juga kasihan orang-orang seperti itu. Kalau memang kita belum berdoa, kita doakan. Kita orang itu baik-baik saja. Orang-orang itu paling tidak dia mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi bukan lagi harus kita yang diperhatikan, mulai kita perhatikan orang-orang sekitar. Kalau mau tawang dimenangkan, juga semua yang ada tempat. Mulai melihat mereka, mulai mendoakan mereka, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita kasih mereka. Mungkin kita belum bisa memberi keuangan, tapi mulai Bapak Ibu mulai mendoakan mereka. Tadi pagi kita sebelum ke gereja, saya ketemu dulu dengan Pak RT. Karena kemarin Pak Imlek kita nggak ke situ ya, nggak datang. Jadi tadi saya sama Ibu Mulai ke sana. Di panjang lebar lah. Jadi katanya anaknya juga salah satu karena itu pelayanan ya, walaupun katanya bekerjanya di luar. Sempat juga di sini. Ya, lalu sekarang di tempat Papa tuh, makanya tadi dia bilang, Om kenal Papa? Oh iya, saya kenal. Iya, dia kan baru pas pulang ya. Karena nggak apa-apa, dimanapun nanti bertumbuhnya, nggak bertumbuh di sana silahkan. Apa yang penting tetap kalau harus tetap dan Tuhan. Jadi coba kita mulai sudah seperti itu. Kita mulai sikap. Memang kita belum bisa dengan siapa, tapi Bapak Ibu mulai ada kerinduan untuk mendoakan mereka supaya mereka dibenarkan. Mereka
Engkau mengenal bahwa ini Tuhan berdosa. Mungkin Bapak Ibu nanti berpikir, apa sih bedanya dengan yang sana sini? Perbedaan utama adalah Yesus benar-benar menjamin keselamatan kita. Coba lihat pengajaran yang lain. Tidak pernah ada yang berani menyatakan kepada umatnya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mau ajaran apapun di dunia ini tidak ada yang bilang aku ajaran kebenaran dan yang bilang nanti ada tempat bagimu hanya Yesus. Itu aja sebenarnya. Dia bilang, Om sama aja. Harus kita itu harus ada. Kalau kita Alkitab itu sudah menjelaskan, sudah menjamin penuh. Mungkin kalau pengajaran memberi, orang itu sudah jujur. Tetapi tentang keselamatan itu yang jadi masalah. Keselamatan. Jadi mulai hari ini, ayo mau melayani Tuhan, belum naik di sini, mulailah. Tiap orang masih bahkan mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Jadi pelayanan bukan terutama tentang kebutuhan gereja, tetapi tentang proses pembentukan rohani kita. Orang yang sungguh serupa Kristus tidak bertanya apa jabatan saya, tetapi siapa yang bisa saya layani. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, dalam seri kelima ini serupa dengan Kristus mengingatkan kita bahwa keserupaan dengan Kristus terlihat jelas dalam kerendahan hati dan pelayanan. Kebenaran yang perlu kita hidupi adalah kerendahan hati, adalah dasar pelayanan kita. Kristus memberikan teladan untuk kita dalam melayani. Kebesaran rohani diukur dari kerelaan kita melayani. Pelayanan membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Olehnya yang menjadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, apakah saya melayani dengan hati yang benar? Apakah saya masih mencari pengakuan dalam pelayanan, di mana Tuhan sedang memanggil saya untuk melayani dengan setia? Saya hanya berdoa, Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita untuk kita melayani Dia dengan benar. Tuhan Yesus, kita angkat pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi pengakuan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi lebih dari segalanya, bukan karena ada pengakuan bahwa kita lebih baik dari orang lain, tidak. Karena kita benar sungguh hanya mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
kembali memperbaharui komitmenku kepada Tuhan, penerimaan Tuhan sebagai Juru Selamat. Mari ikuti doa pagi hari. Tuhan Yesus, pagi ini aku memperbaharui kepercayaan kepadamu, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini, Engkau adalah pemilik hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Meteraikan setiap pembaruan kepercayaan kami kepada Tuhan, sehingga kami semakin mengerti bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat. Hanya karena Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sejak kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan dalam setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Puji nama dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Silakan dulu. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sangat menguatkan dan semoga menjadi bekal buat kita semua. Sebelum kita mengumpulkan sebagian dari firman, sebagian dari persembahan kita, mari kita tunjukkan kepada kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami yang tidak pernah putus, Tuhan. Saat ini kami datang membawa sedikit dari apa yang Engkau telah ucapkan kepada kami sebagai wujud apa untuk kami. Berkatilah persembahan ini akan dapat digunakan untuk memperluas kerjaan dan menurut sesama kami. Bapa dalam sorga, sucikanlah kami Tuhan, agar kami melakukannya dengan sukacita yang tulus, sehingga kami semua bisa serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita begitu besar. Kita di mana-mana.
Shalom. Jemaat bersuka cita bagi ya, terutama bersuka pacai. Ya, di ibadah hari raya ini kita semua pasti yang hadir bersuka cita, amin. Selain mengenai Imlek, apa yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, kita sama-sama saudara, kita benar-benar membawa ini dalam hidup kita ya, terutama mengenai kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita percaya jemaat GPIA Eklesia semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Pertama-tama pengumuman untuk ibadah minggu depan, kita sudah masuk di awal bulan. Jemaat mempersiapkan diri ya, karena kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi kita sama-sama hadir, kita menerima pertemuan, kita akan makan hidangan dengan Tuhan, dan yang paling penting kita juga akan memuji memuliakan Tuhan dan menerangkan firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya untuk minggu depan juga diharapkan para pelayan inti ya, karena waktu pada saat pelantikan tidak lengkap ya, diharapkan nanti di awal bulan semua hadir ya, terutama pelayan inti, karena kita akan ada sesi foto bersama dan diharapkan menggunakan jas ya, karena akan ada dokumentasi. Terus yang kedua adalah minggu depan, sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan berkali-kali juga, bahwa kita tetap ada yang namanya doa malam ya, setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan yang paling penting adalah sesuai dengan kesepakatan ya, dengan rapat awal tahun kemarin, setiap pelayan inti di akhir bulan ya, di minggu keempat kita semua sama-sama berpuasa ya. Kita semua sama-sama berpuasa, ambil waktu, ambil bagian. Puasanya mulai dulu. Fleksibel. Kali ini tidak ditentukan nanti kapan. Yang paling penting adalah minggu depan kita mulai puasa ya. Kalau ada yang mau mengambil langkah dari hari ini, puji Tuhan, luar biasa pasti. Haleluya. Jadi diwajibkan hadir, terutama para pelayan inti, karena di minggu keempat itu doa malam semua wajib hadir ya. Baru yang selanjutnya tetap ada ibadah youth minggu depan tanggal 28 ya, tepat di minggu keempat, minggu terakhir. Untuk para pemuda, kita semua bisa hadir, kita datang, kita mau sama-sama bertumbuh, karena anak-anak muda adalah tiang-tiang gereja ya. Jadi kita harus semangat untuk hadir. Dan yang paling penting juga ada ibadah sekolah minggu ya, ibadah sekolah minggu, kita datang anak kecil, terutama anak-anak muda, kita support anak-anak kecil yang hadir setiap hari Minggu supaya bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan yang tidak lupa adalah kita juga dukung ya, Bapak Gembala sudah sampaikan berkali-kali bahwa kita sudah memasuki sesi deal dengan Sinode ya, mengenai aset gereja, yang artinya memang tahap keseriusan ini sudah mulai berjalan ya. Kita jemaat Tuhan, kita sama-sama dukung di dalam doa. Artinya kita tetap percaya kepada Tuhan, apapun prosesnya ke depannya, kita percaya Tuhan akan selalu menyertai. Amin. Jadi terus dukung di dalam doa mengenai pembelian, terutama pembangunan ya, karena memang mengingat keadaan rumah ibadah yang memang harus direnovasi. Jadi secara pikiran manusia mungkin terbatas ya, tapi apa yang tidak mungkin itu mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita sama-sama bersatu hati untuk mendukung mengenai pembelian dan pembangunan tempat ini. Lalu yang selanjutnya, jemaat Tuhan yang sakit kita dukung dalam doa, terutama Apo ya, Apo Loknio, dan jemaat lainnya juga yang mungkin belum hadir pagi hari ini, kita sama-sama dukung apapun keadaannya, terutama yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga minggu depan dan ibadah-ibadah lainnya mereka bisa hadir bersama-sama dengan kita semua. Mari jemaat Tuhan,
Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami sangat bersuka cita kami boleh beribadah pagi hari ini. Itu semua tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Apa yang kami persembahkan hari ini Tuhan, apa yang kami nyatakan Tuhan pagi hari ini, apa yang kami dapatkan pagi hari ini Tuhan, kami percaya itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, ibadah yang kami jalankan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami sangat bersuka cita untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terutama pada para pelayan-Mu ya Bapa, baik dari WL, singer, asyir, pemusik, multimedia, bahkan yang membawakan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami percaya berkat yang Kau nyatakan kepada setiap pelayan-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Berkat yang sama Kau nyatakan Tuhan kepada setiap kami jemaat-Mu Bapa. Sehingga apa yang kami dapatkan pagi hari ini pada ibadah hari raya ini tidak akan sia-sia Bapa. Kami percaya apa yang kami terima pagi hari ini itu adalah sebuah sukacita, dan kami percaya dalam kehidupan kami boleh membawa ini kepada setiap orang-orang yang kami temui bahkan di lingkungan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bapa, Kau berkati ibadah kami yang kedepannya Tuhan, baik dalam ibadah sekolah minggu, ibadah youth Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah dalam ibadah-ibadah ini lahir para penerus Tuhan, para jiwa yang benar-benar memiliki laskar Kristus, terutama dalam anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda-Mu Tuhan, pemuda-pemudi yang ada. Biarlah mereka yang hadir pada ibadah-ibadah hari, baik di dalam sekolah minggu, di dalam ibadah youth, mereka memiliki kerinduan Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, supaya gereja-Mu di tempat ini boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah sekolah minggu, ibadah youth ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak bagi jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini, bahkan yang belum bisa hadir pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapak, baik dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapak. Kami yang datang ke tempat ini Tuhan, kami bukan datang karena rutinitas Bapak, tapi kami datang karena kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan kebersamaan untuk bersama-sama tumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada. Kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita dan mereka boleh hadir lagi kembali tempat ini untuk bersama-sama beribadah dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibadah minggu depan. Kau berkati Bapak, baik dalam doa malam dan puasa yang akan dilaksanakan oleh para pelayan inti Tuhan. Urapi setiap kami Bapak. Kiranya apa yang kami lakukan itu bukan berasal dari kekuatan kami, bukan berasal dari kepintaran kami, tapi kami melakukannya karena kami mencintai Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, terutama di dalam doa malam dan puasa yang kami jalankan, kami memang mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibadah minggu depan, ibadah raya, terutama dalam perjamuan kudus. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengambil berkat roti perjamuan dan anggur perjamuan Tuhan dibubuhi berkat, dan kami mengalami yang namanya kesembuhan, kesehatan, mujizat, apapun Tuhan. Kami percaya kuasa perjamuan, otoritas perjamuan hadir dalam setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak henti-hentinya juga berdoa Tuhan bagi pembelian rumah ini, baik pembangunan rumah ini Tuhan, rumah-Mu Bapak, gereja-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Bapak, secara pikiran kami manusia mungkin terbatas Tuhan, tetapi apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, itu sangat mungkin bagi-Mu ya Bapak. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang kami rencanakan Tuhan dari awal, kami percaya perencanaan awal kami itu bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan kekuatan kami, bukan kehebatan kami, bukan kepintaran kami Tuhan,
tetapi karena keputusan Tuhan, tapi karena penyertaan Tuhan, untuk kami bisa berhasil membeli rumah ini, membangun rumah Tuhan. Dan yang paling terpenting Tuhan, bukan karena kehendak kami, bukan karena ego kami, tetapi karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang terakhir kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dari pemimpin pusat sampai daerah Tuhan, dari presiden dan wakil presiden, bahkan sampai di tempat kami ada, yaitu RT dan RW Tuhan. Kau berkati Bapak setiap pelayan, setiap pemimpin negara ini Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan, dan kami sangat yakin dan percaya setiap pekerjaan langkah yang mereka lakukan itu disertai oleh penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami bersukacita untuk pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama ayat ibadah kita. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat untukmu, selamat untukmu.